Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kami sehingga kami masih sehat dan kuat. Kami mau belajar firman Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, agar firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam hidup kami dan memberkati kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami segenap umat-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yakni hukum kelima dari 10 hukum Taurat. Hukum pertama sampai yang keempat sudah saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang hukum yang kelima. Karena itu saya mengajak saudara-saudara semua membuka Alkitab dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kita lihat di Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan ini. Di Markus pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dua ayat ini baik di PL maupun di PB sama-sama berbicara tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang kelima ini merupakan bagian kedua dari Dekalog. Maksudnya begini saudara, bahwa Dekalog atau hukum Taurat itu terbagi dua. Bagian yang pertama terdiri dari hukum yang pertama sampai yang keempat, dan bagian yang kedua hukum yang kelima sampai yang ke-10. Nah, hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur hubungan antara umat dengan Allah. Sedangkan hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur hubungan antar umat atau antar sesama manusia. Yang menjadi menarik saudara-saudaraku, bagian kedua dari hukum Taurat ini dimulai hukum yang kelima, yaitu Allah berbicara tentang hubungan antara anak dan orang tua. Ini artinya saudara-saudaraku, bahwa Tuhan memperhatikan keluarga. Bahwa Tuhan sangat menghendaki adanya harmonisasi hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga. Jadi saudara-saudaraku, lembaga pertama yang didirikan oleh Allah di muka bumi ini adalah keluarga. Karena itu hukum yang kelima ini berbicara tentang bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, yaitu dengan cara menghormati ayah dan ibunya. Nah, hukum ini menjadi penting bagi seorang anak. Mengapa penting? Sebab sikap seorang anak kepada orang tua akan menentukan apakah dia akan menerima janji berkat atau menerima sanksi yang namanya kutuk. Sekali lagi saya ulangi, hukum ini menjadi penting bagi seorang anak. Karena sikap anak kepada orang tua akan menentukan apakah dia akan menerima janji yang adalah berkat atau sanksi yang adalah kutuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandangan seorang anak tentang Tuhan itu bisa dipengaruhi oleh pandangan seseorang dan hubungannya terhadap orang tuanya. Dengan kata lain, sikap anak terhadap orang tua juga turut mempengaruhi pandangannya kepada Tuhan.
atau tentang Tuhan. Dengan demikian, bahwa orang yang tidak menghormati orang tua juga tidak akan menghormati siapapun di dunia ini, terlebih tidak akan menghormati Allah. Saudara-saudaraku, kita akan lihat bahwa sejauh mana Tuhan mengatakan, menegaskan tentang menghormati pada hukum yang kelima. Dalam hal ini, menghormati pada hukum yang kelima ini, setidak-tidaknya ada 3 hal yang setara dengan hal itu. Yang pertama, menghormati sama dengan menghargai, menghormati sama dengan mengasihi, menghormati sama dengan bertanggung jawab. Yang pertama, menghormati sama dengan menghargai artinya apa? Anak dengan cara menuruti perintah orang tua dan mengakui tuntunan orang tua. Sekali lagi, menghormati orang tua sama dengan menghargai artinya apa? Anak dengan menuruti perintah orang tua dan mengakui tuntunan orang tua. Lalu menghormati orang tua sama dengan mengasihi orang tua dengan cara apa? Patuh dan taat kepada orang tua. Patuh dan taat kepada orang tua ini bukan didorong karena motivasi takut dimarahi, takut ditarik semua fasilitas, juga bukan karena takut dipukul. Namun mengasihi ini adalah kepatuhan dan ketaatan anak kepada orang tua, tentu kepatuhan di dalam Tuhan, sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Lalu yang ketiga, menghormati itu sama dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini adalah kelanjutan dari kasih dari anak kepada orang tua. Ketika orang tua sudah mulai tua, sakit-sakitan, lemah, butuhkan pertolongan, di sanalah letak tanggung jawab anak kepada orang tua sebagai bentuk hormatnya kepada orang tua, yaitu merawatnya, memberikan perlindungan, menerima segala kekurangan, kesalahannya, sabar melihat kelemahan dari orang tuanya. Itu sama saja ketika orang tua sabar terhadap kita. Ketika kita masih kecil, orang tua selalu sabar mendampingi, selalu menasehati, bahkan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi menghormati orang tua pada hukum yang kelima ini setara dengan menghargai, mengasihi, dan bertanggung jawab. Nah, saudara-saudaraku, seperti saya katakan tadi bahwa sikap anak terhadap orang tua akan mempengaruhi apakah dia akan menerima janji atau sanksi. Nah, ketika anak menghormati orang tua, Alkitab menjamin dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara bisa lihat bahwa intinya ketika anak menghormati orang tua, Allah menjanjikan berkat. Berkat itu apa, saudaraku? Berkat itu adalah panjang umur dan bahagia. Tetapi sebaliknya ketika anak tidak menghormati orang tua, maka dia akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu adalah kutuk. Kutuk itu bicara tentang pendek umurnya dan terlaknat. Saudara bisa melihat di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-10 yang saya sudah bacakan tadi, bahwa ketika siapa mengutuki ayah atau ibunya, maka dia harus mati. Tetapi dalam hal ini bukan semata-mata dituntut kepada anak menghormati orang tua. Tetapi sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada anak supaya anak bisa menghormati orang tuanya. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus 6 ayat yang ke-4 dikatakan, "Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Jadi saudara-saudaraku, dalam rangka anak menghormati orang tua, maka orang tua juga perlu menunjukkan tanggung jawabnya. Di antaranya jangan bangkitkan amarah mereka. Dan orang tua harus mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu tanggung jawab orang tua adalah menjadi orang tua yang benar di dalam Tuhan. Tanggung jawab orang tua adalah mengajarkan apa yang menjadi kebenaran Allah kepada anak-anaknya.
Jadi bagaimana mungkin orang tua bisa mengajarkan kebenaran Allah kalau orang tua tidak pernah belajar tentang kebenaran Allah? Jadi tanggung jawab orang tua juga adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah kondisi di mana anak dapat menghormati dan mengasihi orang tuanya. Jadi anak mengasihi menghormati orang tuanya karena ayah ibunya mengajarkan bagaimana cara menghormati. Dan tanggung jawab orang tua juga di sini adalah memberikan teladan hidup. Karena dari orang tua lah anak belajar tentang etika sopan santun. Jadi kalau saudara mau dihormati, berikan teladan itu kepada anak. Dan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah mencari nafkah guna kehidupan anak-anak itu sendiri. Jadi kalau orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka jangan salahkan anak ketika suatu saat anak tidak menghormati orang tuanya. Karena orang tua gagal mengajarkan bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, di bagian ini juga saudara-saudaraku saya ingin katakan bahwa penghormatan kepada orang tua itu ada batasnya. Di mana batas kita menghormati orang tua? Ketika orang tua, yang pertama, ketika orang tua sudah meninggal. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, maka berhentilah penghormatan anak itu kepada orang tua. Maka seringkali kita hadir dalam sebuah pemakaman, sering dikatakan, inilah penghormatan terakhir. Artinya apa? Memang kehidupan orang yang masih hidup dengan orang yang mati sudah tidak lagi ada hubungannya. Jadi di sanalah batas penghormatan anak kepada orang tua. Batas penghormatan anak kepada orang tua yang kedua adalah tidak boleh penghormatan itu diberi kepada orang tua melebihi penghormatan kepada Allah. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya dan ibunya, ia tidak layak menjadi muridku. Ini bukan berarti Tuhan meminta kita membenci orang tua. Ini Tuhan mengatakan bahwa kasihilah aku lebih daripada siapapun. Itu maksudnya. Jadi penghormatan kepada orang tua akan berhenti ketika kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Allah. Dan batasan penghormatan kepada orang tua dari anak yang ketiga adalah ketika ada orang tua memberikan tuntunan dan tuntunan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, maka sebagai orang yang percaya kita berhak menolak tuntunan itu. Ini bukan berarti kita memberontak, tetapi kita mau menegakkan kebenaran Allah. Artinya, penghormatan kepada orang tua itu tidak lagi berlaku ketika orang tua mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Jadi jelas saudara-saudara, penghormatan kepada orang tua ada batasnya, yaitu ketika orang tua mati, yaitu ketika penghormatan itu hanya diberikan kepada Allah, dan ketika penghormatan itu menjadi terbatas ketika orang tua menuntun kita dan tuntunannya bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hai anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena dari sanalah engkau akan menerima berkat. Tetapi ketika engkau tidak menghormati atau bahkan mengutuki orang tuamu, Alkitab mengatakan engkau akan mati dan harus mati. Karena itu pilihlah engkau menghormati orang tua supaya engkau diberkati. Dan menghormati orang tua pun ada batasnya ketika orang tua masih hidup. Tetapi ketika mereka meninggal, kita tidak menghormati lagi. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberikan peneguhan kita sebagai anak dan orang tua. Dan kita sebagai anak harusnya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita orang tua yang baik, orang tua yang mendidik, mengasuh kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena mereka lah kita bisa sehat sampai hari ini. Karena itu mari kita bersyukur, menghormati orang tua dengan cara menghargai, mengasihi, dan bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami bagaimana menghormati orang tua.
Dan kami percaya orang tua pun akan melakukan tanggung jawabnya, supaya Allah melihat keharmonisan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.